Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad alladzi lam yusra fil bilad. Wa samudal ladzina jabu syuhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Faqtaru fiha al-fasad fasabbu 'ala rabbuka sawtal 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita semua. Terutama hari ini ada hari Kamis malam Jumat. Jangan lupa kita kirim doa setiap Kamis malam Jumat. Karena apa? Semua pintu doa terutama di alam barzah terbuka buat hamba Allah yang ingin kirim doa kepada leluhurnya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah dimuliakan Allah dalam pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Seperti kemarin yang kita bicarakan adalah kemarin wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan lak. An yabsutur rabbuka maqama mahmuda. Ketika sepertiga malam kita melakukan sholat tahajud, karena sholat tahajud ini adalah bagian daripada 3 yang bisa mengubah hidup. Yaitu satu pertama yang kemarin adalah sholat tahajud. Yang kedua adalah sholat fajar atau sholat subuh. Yang ketiga adalah sholat duha. 3 ini gunakan. Sholat qabla subuh merupakan rakaat ini qabla fajar, rakaat ini qabla subuh, khairun dunya ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Ini merupakan suatu betapa ampuhnya, betapa berharganya 2 qabla subuh ini. Sholat subuh, sholat qabla subuh ini merupakan suatu sholat yang paling Allah agungkan waktunya. Yang paling Allah muliakan waktunya ini. Merupakan suatu hal yang tidak bisa ditandingi daripada waktu-waktu di saat waktu yang lain. Apa itu? Sholat subuh. Maka itu penting sekali. Maka mereka-mereka yang rajin sholat subuh, Allah akan berikan suatu hal di mana yang luar biasa. Jamin kehidupannya tidak akan kekurangan apapun bentuknya. Maka muliakanlah sholat subuh. Wa minal laili fatahajjud. Ini merupakan suatu yang berurutan dan tidak bisa terpisahkan. Mulai dari wa minal laili, mulai dari sholat tahajud, sholat subuh, kemudian sholat duha. Jangan tidur ini. 3 ini jangan tidur, tidak boleh tidur. Sholat tahajud, kemudian dilanjut istighfar sampai sholat subuh. Sholat qabla subuh, sholat subuh dilanjut, sholat subuh dilanjut dengan sholat duha. Saking ampuhnya sholat subuh. Ini ada suatu kisah. Suatu hari, ada pemuda. Pemuda ini merupakan suatu rajin sekali dalam sholat subuh. Pemuda ini sholat subuhnya, Masya Allah. Selalu jamaah sholat subuh. Tidak pernah ketinggalan satu hari. Tidak pernah ketinggalan satu hari. Makanya, kita semua, mari kita contoh pemuda ini. Kita contoh pemuda ini untuk senantiasa dia tidak pernah meninggalkan jamaah sholat subuh. Kira-kira kita bisa enggak? Bagaimana Ustaz kalau kita misalkan perempuan? Kalau perempuan misalkan lagi datang bulan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi bagi laki, ketika perempuan tidak datang bulan, laksanakanlah sholat subuh. Kita lanjut ke cerita tadi. Pemuda ini merupakan pemuda yang rajin sekali dalam ibadah sholat subuh. Suatu ketika dia berangkat sholat subuh, sebelum dia berangkat sholat subuh seperti biasa, dia pakai sunah-sunah apa yang Rasulullah ajarkan. Pakai pengharum semua, mandi, kemudian pakai pengharum semua, pakaian yang rapi, dan berangkat. Setelah berangkat di pertigaan atau di tikungan,
Dia jatuh di situ. Pemuda ini jatuh, kemudian tersungkur dalam keadaan bajunya kotor lagi. Nah, ada kena percikan darah dan segalanya. Rupanya pemuda ini kembali lagi ke rumah, pakai baju lagi, pengharum lagi, pakai mandi, dibersihkan lagi seperti semula. Kalau kita mungkin berangkat, ketika kita ditinggal, kita jatuh, dia mungkin balik, tidak lagi jamaah, jamaah sholat subuh. Mungkin kita mengundurkan diri. Ini pemuda enggak, langsung. Setelah itu dia balik lagi, mandi lagi, seperti dibersihkan, pakai baju baru lagi, kemudian pakai pengharum, berangkat lagi. Niatnya tinggi, luar biasa. Ini perlu kita contoh semangatnya dalam menjalankan ibadah sholat subuh. Setelah jalan di pertigaan, di tikungan lagi, jatuh lagi dalam tempat yang sama. Di tempat yang sama ini pemuda jatuh. Masya Allah. Dengan luka. Dan semua, dia kembali ke rumah lagi. Mandi lagi. Kita 2 kali, sekali aja mungkin tidak pergi. Ini udah 2 kali balik lagi, mandi lagi. Pakai baju baru lagi, pakai segala sesuatunya, pakai pengharum lagi, berangkat lagi. Insya Allah, begitu kekuatan surat. Wal fajr wal layalin asr was safin wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi khijr alam tarika fa'ala rabbuka bi'ad iroman zatil imad. Masya Allah. Pemuda ini berangkat lagi untuk tikungan dengan tempat yang sama. Tiba-tiba ada seorang kakek bawa lampu. Kemudian bilang sama pemuda, "Hai pemuda, mau kemana kau?" Kakek, saya mau sholat jamaah subuh. Jawaban kakek tadi pada pemuda, "Aku lihat kamu dari tadi tak perhatiin dari jauh. Kamu jatuh, kemudian kamu berangkat lagi di 2 kali sama. Sekarang ketiga, aku takut kamu jatuh. Kamu mau hendak kemana?" Jawaban pemuda, "Saya hendak ke masjid, mau jamaah sholat subuh." "Oke, kalau gitu tak antar kamu." Diantar sama kakek ini, agar pemuda ini tidak jatuh lagi. Kemudian pemuda ini diantar, sampailah ke suatu masjid atau musola. Di masjid ini, pemuda kemudian sama kakek tadi diantar, "Udah, aku cukup mengantarmu sampai di sini, sampai ke masjid." Pemuda bilang kepada kakeknya, "Wahai kakek, apakah kamu tidak melaksanakan sholat?" Jawaban kakek, "Aku tidak akan sholat. Tujuanku hanya mengantar kamu sampai ke sini." Pemuda bilang kepada kakek, "Lah, terus kakek tadi mengantarku hanya cuma mengantarku saja." Jawaban kakek pada pemuda, "Ya, aku cuma mengantar kamu sampai ke sini. Karena tujuanku adalah mengantar kamu sampai ke masjid." Pemuda bilang, "Kenapa kakek kok nggak mau sholat jamaah?" Jawaban kakek adalah, "Wahai pemuda, ketahuilah bahwa aku ini adalah setan yang menjatuhkan kamu dari pertama, kedua, kemudian aku nggak mau kamu jatuh ketiga kalinya." Jawaban pemuda, "Kenapa kakek menjatuhkan aku di pertama dan kedua, kemudian kakek mengantarkan aku ke masjid sekarang?" Jawaban setan ini tadi, "Ketahuilah aku adalah setan. Yang pertama aku jatuhkan. Kamu jatuh, ketika kamu jatuh, kamu kembali ke rumah dan kamu berangkat lagi ke masjid. Ini sama dengan kamu mengampuni dosa-dosa orang tuamu yang sudah di alam kubur. Kemudian ketahuilah pemuda, ketika kamu jatuh lagi, kamu balik lagi yang kedua, kemudian kamu berangkat lagi. Ketahuilah yang kedua itu. Ketika kedua niat masih utuh, maka tetanggamu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetanggamu yang dalam sholat subuh molor, mules, dia tidur pulas dengan apapun bentuknya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tangga-tetangganya yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang terjadi, dan ketahuilah pemuda, yang ketiga kalinya, aku tidak mau jatuh ketiga kalinya. Kenapa? Jika kamu nanti jatuh ketiga kalinya, kemudian kamu berangkat lagi ke masjid untuk sholat jamaah, ke masjid selama sholat subuh, maka satu kampung akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak mau setan ini sampai satu kampung diampuni oleh Allah Subhanahu. Percuma perjuangan mereka. Akhirnya dengan segi ini merupakan suatu bisa kita nilai begitu pentingnya, begitu berharganya nilai daripada waktu sholat subuh. Makanya wal fajr wal layalin asr wasafy wal watr wal laili idza yasr. Mari demi waktu fajar. Mari kita song-song suatu hal itu merupakan suatu hal. Berbanggalah kita. Berbanggalah kita semua yang rajin selama ini. Antum, kita semua masih menunaikan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Sholat subuh secara berjamaah. Tidak pernah meninggalkan sholat subuh. Tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Ingat, ada 12 rakaat yang Allah akan bangunkan surga pada hambanya itu. Allah jamin akan bangunkan surga pada hambanya itu. Apakah 12 rakaat itu? Apakah sholat sunnah 2 rakaat? Yaitu sholat sunnah 12 rakaat. Apakah 12 sunat rakaat itu? Apakah 12 sholat sunnah rakaat itu? Arba'atun qabla al-zuhri. Wa rak'ataini ba'da al-zuhri. Wa rak'ataini ba'da maghribi. Wa rak'ataini ba'da isya'i. Wa rak'ataini qabla subuh. Arba'atun qabla subuh. 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur. Arba'atin qabla zuhri. Jadi 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur. 2 rakaat, 2 rakaat. Ini. Waroknata ini ba'da zuhri. Dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Waroknata ini ba'da maghribi. 2 rakaat setelah maghrib. Waroknata ini ba'da isya'i. 2 rakaat setelah isya'. Sholat sunnah setelah isya'. Waroknata ini qabla subuh. 2 rakaat sholat sudah sebelum subuh. Yaitu yang namakan roknatani fajri khairu dunya ma fiha. Jadi 2 rakaat qabla subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ini merupakan suatu pelajaran dari kisah pemuda itu begitu pentingnya. Begitu berharganya waktu subuh yang merupakan waktu yang benar-benar merupakan waktu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dengan sekista seperti ini yang Allah ciptakan seperti ini, marilah kita bersama-sama beramai-ramai kita budayakan jamaah sholat subuh. Ini merupakan suatu hal yang paling penting. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemuda ini. Pemuda ini memberikan contoh terbaik buat umat Muhammad Rasulullah SAW. Kita umat baginda Rasulullah SAW. Kita adalah sebagai umat akhir zaman. Kenapa kita tidak bisa melaksanakan hal seperti itu? Padahal itu mudah. Makanya dalam suatu amal jariah, di sini disebutkan sedekah yang paling bagus adalah sedekah subuh, yaitu sedekah yang dikeluarkan sholat sebelum subuh. Sedekah yang dikeluarkan sebelum sholat subuh, keluarkan. Jadi sebelum sholat subuh masukkan infak dulu. Ini Masya Allah, Allah akan lipatkan. Allah akan angkat semua. Semua apa yang kesulitan-kesulitan kita akan Allah angkat. Jadi tidak sah kita merupakan suatu punya berkecil hati. Tawakal ala fahuwa hasbuh. Ketika kita tawakal pada Allah, maka kita diberikan cukupan oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Semua makhluk di bumi ini apapun bentuknya Allah sudah atur rezekinya masing-masing. Malaikat Mikail memberikan rezeki apabila ketika kita pagi diberikan rezeki oleh malaikat Mikail, kita tidur nggak dapat, nggak ketumen kita rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita tidur, kita tutup pintu kita setelah sholat jamaah subuh, kita tidur lagi. Jangan. Makanya ada suatu riwayat mengatakan Rasulullah itu membenci mereka umatnya yang setelah sholat subuh kemudian tidur lagi. Setelah hukumnya adalah makruh. Tidak disukai. Makanya setelah sholat subuh, saat ngantuk-ngantuk istilah capek-capeknya, usahakan jangan tidur. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini merupakan yang Rasulullah ajarkan. Apapun bentuknya, mari kita berjuang dengan memerangi kantuk seperti ini. Ketika kita sudah terbiasa, sudah regulasinya, ada regulationnya, sudah merupakan suatu hal yang sudah terbiasa, tidak pernah, maka akan terbiasa.
Sehingga kebiasaan yang bagus ini akan membuat kita menjadi hamba Allah yang soleh. Menjadi hamba Allah yang rajin dalam ibadah. Mengutamakan jamaah apa yang dinamakan sholat subuh. Waktu subuh yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Jadi apapun yang terjadi, mari kita kaji bareng-bareng, mari kita berusaha berjuang bareng-bareng. Belum tentu Ustadz yang di sini pasti jauh. Kita semua bareng-bareng berjuang. Kita semua bareng-bareng berusaha berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan itu meskipun satu ayat. Kita bukan orang pinter, kita bukan paling wah, kita bukan orang yang ahli dalam hadis, bukan ahli dalam Quran, bukan. Kita semua di sini berusaha bersama-sama jihad ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad dalam apa? Jihad dalam thalabul ilmi. Faridatun 'alal muslimin wal muslimat. Kita berjuang menyebarkan ilmu-ilmu Allah, menyebarkan dalam kita mencari ilmu-ilmu Allah. Apapun bentuknya itu, meskipun satu ayat, mari kita perjuangkan. Mari kita sampaikan agar kita tidak dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang pelit ilmu, sebagai hamba yang kikir tentang ilmu. Karena Allah akan jerumuskan mereka ke dalam api neraka. Mereka yang ahli punya ilmu banyak tapi tidak mau menyampaikan satu ayat, maka hukumnya apa? Neraka hukumnya. Allah sangat membenci hambanya apabila dia berilmu, punya ilmu, tidak mau menyampaikan. Dipendam sendiri. Makanya hati-hati. Kita semua yang keluar dari pondok pesantren, sampaikan ilmu itu. Jangan dipendam sendiri, sampaikan. Dengan akhlakul karimat, dengan ta'lim yang ada, sampaikan itu. Sebisa kita. Jangan merupakan suatu tanduk yang berujung. Artinya apa? Setiap kita yang punya ilmu, kita punya ilmu, kita pintar, tapi kita tidak mau menyampaikan. Kenapa? Takut salah. Suatu hal kesalahan itu adalah lumrah, itu sudah dimiliki manusia. Makanya jika kita salah, ini adalah merupakan sifat dari manusia yang senantiasa salah. Kita minta maaf. Jangan mengulangi segala kesalahan yang sama. Kalau salah kita benahi. Saling membenahi, saling mengingatkan sesama muslim, ini tujuannya. Tetapi sangat parah sekali apabila kita punya ilmu, tidak kita sampaikan kepada sesama. Kita pendam sendiri, kita masuk dalam kategori hamba Allah yang kikir, pelit dengan ilmu kita. Masya Allah. A'udzubillah min dzalik, tsumma a'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustadz Tadimi, Ustadz muliakan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan ingat setiap Kamis malam Jumat malam kita live, kadakan live, mari dengan tausiah, dengan majelis itu kita bersama-sama menggali ilmu, apa yang dinamakan ilmu Allah. Bersama-sama dalam pelajari ilmu Allah. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.